Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Kuda yang ketiga berwarna hitam. Warna hitam adalah lambang kesusahan dan bahaya. Penunggang kuda itu memegang timbangan, gandum, minyak, dan anggur. Lalu terdengar suara, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar." Sedinar adalah upah pekerja dalam 1 hari, dan secupak gandum atau 3 cupak jelai adalah makanan 1 orang dalam 1 hari. Jadi, bagi kepala keluarga, jelas upah 1 dinar tidak cukup. Semua itu merupakan gambaran dari resesi ekonomi dan bencana kelaparan yang berkali-kali terjadi di berbagai tempat dalam sejarah dunia. Hari ini untuk kesekian kalinya pandemi melanda dunia dan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Roda perekonomian nyaris berhenti, entah karena pelaku usahanya sakit ataupun karena pembatasan sosial. Resesi ekonomi tidak bisa kita hindari. Saat ini, mau tidak mau, kita harus mengakui kerapuhan kita. Semua yang dulu nampak megah dan merupakan kebanggaan bagi kita, sekarang tidak ada artinya. Tanah yang luas, bangunan yang tinggi dan kokoh, uang yang banyak tidak dapat kita andalkan. Ketika tidak ada uang cash, tanah yang luas dan bangunan yang megah pun tidak bisa menolong. Ketika tidak ada yang bisa dibeli karena semua sudah habis, tabungan yang berjumlah triliun pun tidak berguna. Meskipun demikian, orang percaya tidak perlu putus asa, sebab kita tidak perlu bergantung kepada semua itu. Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik hidup kita, berkuasa memenuhi segala kebutuhan kita, walau tanpa semua itu. Sepanjang sejarah, tidak sedikit kesaksian orang-orang percaya yang diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib, justru ketika tidak ada sumber yang bisa diandalkan. Lagi pula, ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya, yaitu jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Maksudnya, Allah berotoritas membatasi bencana, sehingga tidak akan menghancurkan segalanya. Kalaupun Dia tidak melakukannya di dunia ini, Dia sudah menyediakan segalanya, bahkan yang bersifat kekal bagi setiap orang percaya. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah ingat bahwa dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita yang sesungguhnya ada di hadirat Allah Bapa yang kekal. Mari kita arahkan hati kita kepadanya dan alami kepenuhan hidup di hadirat-Nya yang Maha Kudus. Amin.